Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Supriyadi dari kelas 4A Kuliah Pagi dengan NIM 191103. Di sini kita akan meninjau tentang etiologi administrasi negara Indonesia. Etiologi administrasi negara Indonesia dalam menganalisa kita akan mencakupi beberapa faktor-faktor secara alamiah, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Faktor-faktor etiologi beraspek ilmiah. Yang pertama lokasi dan geografis, yang kedua keadaan dan kekayaan alam, ketiga keadaan dan kemampuan penduduk. Posisi geografis suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang atau tempat dan waktu sehingga menjadi jelas batas batas wilayah negara pada suatu saat tertentu. Lokasi dan posisi geografis ini jelas mempunyai dampak atau pengaruh terhadap struktur dan perilaku administrasi negara Indonesia. Dengan perbandingan luas wilayah daratan dan wilayah laut sekitar 1/3, jelas memerlukan suatu administrasi negara yang mampu merhubungkan pulau-pulau tersebut suatu dengan yang lain sehingga pulau-pulau jadi tidak terisolasi. Dan bangsa Indonesia yang mendiami pulau-pulau itu merupakan bangsa yang terintegrasi. Dalam hubungan ini, tepatlah apabila dalam Departemen Perhubungan terdapat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang dengan program-programnya masing-masing berusaha meningkatkan perhubungan laut dan program udara dalam rangka menerobos isolasi pulau-pulau tersebut. Lain daripada itu, wilayah daratan Indonesia yang sebagian terdiri dari gunung-gunung berapi yang masih aktif di samping lembah-lembah negara mengakibatkan sebagian tanah menjadi lebih labil. Hal ini sering menimbulkan bencana alam berupa gunung api meletus, banjir lahar panas dan dingin, tanah longsor dan sebagainya. Guna menanggulangi akibat-akibat ini perlu persiapan administrasi negara dalam satuan yang dulu disebut Komando Penanggulangan Bencana Alam, sekarang diubah menjadi suatu koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana alam. Di samping itu, iklim tropis juga sering menimbulkan kesulitan berhubungan besarnya curah hujan, ditambah sebagian hutan telah dibabat dalam rangka budidaya manusia, sungai-sungai meluap dan banjir menimpa sebagian penduduk. Dengan demikian menjadi bertambahlah beban struktural menanggulangan bencana alam, yaitu menganalisis akibat banjir. Di samping itu disusun pula program-program administrasi negara untuk mengatasi banjir ini, misalnya penghijauan dan reboisasi, penggalian kanal-kanal, pembuatan bendungan mengendali banjir, pelurusan alur sungai-sungai dan sebagainya. 2. Keadaan dan kekayaan alam. Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar. Sumber-sumber kekayaan alam beraneka ragam. Kekayaan alam ini dapat berupa tanah yang subur, lautan yang kaya akan ikan dan kehidupan laut lainnya, bahan-bahan tambang dan sebagainya. Daratan yang mempunyai gunung-gunung berapi memang dapat menyuburkan tanah dan juga mengandung potensi sebagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan di kemudian. Di samping dapat juga mendapatkan bencana alam. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara. Dalam melihat pengaruh faktor keadaan dan kemampuan penduduk ini, beberapa hal perlu diperhatikan. Yang pertama, jumlah penduduk dunia yang semakin meningkat dengan pesat kenaikan yang tinggi dan yang tidak diikuti peningkatan persediaan bahan-bahan kebutuhan yang sebanding serta penemuan sumber-sumber baru menimbulkan rasa kekhawatiran yang amat sangat di kalangan para pemimpin masyarakat. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, sejak semula telah dikhawatirkan bahwa jumlah penduduk Indonesia tergolong jumlah yang besar dan laju pertumbuhannya cukup tinggi, dan oleh karena itu harus ada usaha-usaha pengendalian jumlah penduduk dengan tujuan menghemat pertumbuhannya.
atau menghambat. Untuk keperluan ini maka ditetapkan program-program pemerintah berkenan dengan ini dan terkenal dengan program keluarga berencana yang dimulai secara resmi tahun 1969. Organisasi semula bernama Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau LKBN, kemudian diubah pada tahun 1970 sampai 1971 menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKBN dan disempurnakan pada tahun 1971 sampai 1972, dan pada perkembangan selanjutnya badan ini mempunyai susunan vertikal dan melibatkan para kepala daerah. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.